Kemenangan umat Islam di pertempuran Kerestes. Pada tanggal 24 sampai 26 Oktober 1596 terjadi sebuah kemenangan yang diwakili oleh Kesultanan Utsmaniyah di medan Eropa Tengah. Peristiwa itu bernama Pertempuran Kerestes, yang terjadi antara pasukan gabungan Habsburg Transilvania melawan Kesultanan Utsmani dekat desa Mozokerestes di Hongaria Utara. Utsmani mengalahkan tentara yang dipimpin Habsburg saat itu. Habsburg adalah salah satu dinasti paling kuat di Eropa abad pertengahan. Tahta Kekaisaran Romawi Suci terus diduduki oleh keluarga Habsburg dari tahun 1440 hingga kepunahan mereka di garis laki-laki pada 1740. Dan setelah kematian Francis I dari tahun 1765 hingga pembubarannya pada tahun 1806. Tidak hanya itu, dinasti Habsburg itu juga menempatkan keluarga mereka sebagai raja-raja Bohemia, Hongaria, Kroasia, Glasia, Portugal, dan Spanyol dengan koloni masing-masing, serta penguasa dari beberapa kerajaan di Belanda dan Italia, dan Kaisar Austria. Kesultanan Utsmani mendengar kabar bahwa kerajaan Austria berhasil merebut Kastil Hatvan milik Utsmani dan membunuh semua warga Muslim Utsmani yang ada di sana, termasuk wanita dan anak-anak. Untuk itulah, sebagai bentuk gerakan balasan, tentara Utsmani memulai pengepungan benteng Eger pada tanggal 21 September 1596, dan pada 12 Oktober benteng pun berhasil ditaklukkan. Belum lama kemenangan itu terjadi, ternyata pasukan Kristen Eropa telah bersiap untuk melawan balik Utsmani dan telah mengumpulkan kekuatan dari 9 koalisi besar. Jumlah mereka sekitar 300.000 tentara. Kesultanan Utsmani berjumlah 140.000 mujahid berbaris melalui beberapa lorong di daerah Berawa dan mencapai lokasi pertempuran. Mereka kelelahan setelah pengepungan yang lama, keras, dan panjang. Kedua pasukan itu saling berhadapan di dataran Mozokerestes. Tentara Austria Transilvania di bawah komando bersama Archduke Maximilian III dari Austria dan Pangeran Sigismund Báthory dari Transilvania berada dalam posisi di parit yang dibentengi. Secara posisi, kekuatan Eropa lebih menguntungkan. Pertempuran pun dimulai ketika tentara Muslimin Utsmani menyerang parit Austria dari tanggal 24 sampai 26 Oktober 1596. Senjata meriam senapan digunakan secara masif dalam pertempuran tersebut. Austria yang bercokol di sekitar reruntuhan gereja tua berhasil memukul mundur serangan Utsmani dengan rentetan tembakan dari senapan dan 100 meriam. Pada hari kedua pertempuran, tentara Utsmani telah dikalahkan. Sekitar 1.100 tentara syahid dan 42 meriam rusak. Menurut sejarawan Muslim abad ke-17 Ibrahim Pecevi, ia mengatakan, umat Kristen berhasil menerobos tentara Utsmani, tetapi tentara Islam belum merasakan kekalahan itu. Kemudian mereka mulai menjarah dan mengambil barang rampasan di markas komando Utsmani. Di bawah beberapa tempat, sekelompok besar tentara Kristen menyerang tenda tempat peti uang emas milik bendahara Utsmani disimpan. Mereka membunuh tentara kavaleri yang menjaga pembendaharaan pasukan. Para prajurit Kristen naik ke peti harta karun berupa koin emas dan mengibarkan bendera salib mereka dan mulai menari di sekitar mereka.
Panglima kaum muslimin Sultan Mehmed III tadinya berencana untuk mundur. Namun ia meminta pendapat dari seorang ulama bernama Syekh Sa'duddin Effendi. Maka sang Syekh menasihati agar Sultan harus melanjutkan perjuangan ini sampai akhir. Mengindahkan nasihat ini, Sultan Mehmed III memerintahkan agar pertempuran dilanjutkan. Syekh Sa'duddin Effendi berkata kepada Sultan Mehmed III, "Jangan sampai tentara melihat rajanya ketakutan. Sungguh perjuangan ini harus berlanjut dan tak akan ada kekalahan. Aku yakin ruh Rasulullah SAW sedang melihat mereka yang berjuang." Pada hari selanjutnya, pertempuran semakin berkecamuk. Pasukan dari tentara Austria telah mencapai tenda Sultan, yang dikelilingi oleh wazir dan para ulama. Sementara pasukan mencoba memasuki tenda Sultan, tentara-tentara Austria lainnya memecahkan diri dari pasukan, mencari barang jarahan daripada melanjutkan pertempuran. Melihat posisi pasukan musuh yang mulai kacau balau, pasukan muslimin bergerak membalas. Semua elemen pasukan muslimin, mulai dari pengurus kuda Utsmaniyah, juru masak, pembuat tenda, dan penjaga unta membalas para penjara dengan senjata apapun yang dapat mereka temukan, termasuk sendok juru masak, balok kayu, sampai palu untuk pembuatan tenda. Pasukan Eropa terkejut dan mundur dalam kebingungan. Teriakan musuh melarikan diri dari tenda belakang terdengar oleh pasukan Utsmani yang masih bertempur di garis depan yang nyaris seperti kalah perang. Dorongan moral tersebut memungkinkan mereka memulihkan pertempuran. Dengan aksi besar artileri, pasukan Utsmani memulai serangan besar-besaran ke arah musuh di depan dan mengepung tentara Austria Transilvania. Pada akhirnya kemenangan Allah takdirkan untuk kaum muslimin dengan cara yang unik dan istimewa. Semua elemen, bahkan tukang masak, ikut berjihad dengan sendok dan pancinya, pembuat tenda berjuang, bahkan hanya berbekal balok kayu dan palu kecilnya. Hasilnya Utsmani pun menang.